Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Suara saya terdengar dengan jelas. Apa ada kendala nih? Aman ya? Bagi yang belum menyalakan kameranya, bisa langsung dinyalakan ya, on kamera. Saudari Fahira Nova, silahkan bisa dinyalakan terlebih dahulu untuk kameranya. Halo, Fahira Nova. Iya, halo. Bentar. Sedang di Nyala mana nih, nggak? Fahira Nova? Iya, sudah Dari nyala. Jepara, Pak. Ya, sudah nyala. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya yang sudah menyalakan kameranya. Nah, di pagi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan pergaulan sehat antar remaja. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kita akan mengetahui terkait dengan konsep dan prinsip pergaulan yang sehat di masa remaja ini. Harapannya nanti kita bisa mengetahui hal-hal yang negatif ataupun hal-hal yang harus kita hindari ketika kita menghadapi situasi pada saat remaja ini. Sebelumnya ini belum pada masuk ya, baru 3 peserta didik. Sudah, mungkin yang lain sedang sibuk atau ada yang sakit mungkin ya. Yang lain ada yang tahu ya pada kemana? Ada. Masih sibuk mungkin, Pak. Kayak sibuk ya. Iya. Ya udah, kita langsung saja kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita semua tetap selalu dalam kondisi semangat walaupun harus bertatap mukanya tidak bisa secara langsung. Kita harus bertemu secara online dan berbincang melalui Zoom meeting ini. Semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar ya, dan biar bagaimanapun kita memang harus melaksanakan ini agar pandemi ini cepat berakhir. Selalu jaga kesehatan dan memakai masker, jaga jarak, serta tingkatkan imunitas kita masing-masing. Baik, yang hadir pada pagi hari ini yaitu Adit Prakotama, Budi Setiawan, dan Fahira Nova. Oke. Sejauh ini ada yang sebelumnya pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Bapak Eri Setiawan, asal dari Cirebon. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Negeri Semarang. Oke, baik, kita langsung saja. Bapak akan share screen terlebih dahulu. Semoga anak-anak bisa menyimak dengan baik. Bagaimana, sudah terlihat anak-anak untuk share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah. Baik, di sini kita lihat bahwa di sini ada 5 orang yang sedang. Pak, maaf. Tapi suara burungnya mengganggu, Pak. Oh,
Baik, sebentar. Saya akan pindah terlebih dahulu ya. Mohon maaf karena suara burungnya baik. Gimana anak-anak? Apakah suaranya sudah terminimalisir? Sudah, Pak. Sudah jelas. Mohon maaf ya. Baik, kita lanjutkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Pergaulan sehat remaja. Di sini kita melihat bahwa ada 5 orang anak yang sedang bergaul, pegangan pundak. Nah, di sini konsep dari pergaulan sehat remaja yaitu berasal dari kata gaul yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hidup berteman. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain atau dapat juga antara individu dengan kelompok, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya. Baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yakni terlalu sensitif, menutup diri, atau terlalu bebas. Jadi pergaulan yang baik itu adalah di tengah-tengah saja, dan kita terlalu menutup diri, ataupun kita jangan terlalu bebas juga. Konsep pergaulan semestinya lebih ditekankan kepada hal-hal positif seperti mempertegas eksistensi diri atau guna menjalin persaudaraan serta menambah wawasan yang bermanfaat. Dari penjelasan di sini, anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Coba, saya ingin bertanya kepada Adib. Adib, apakah yang kamu tahu mengenai pergaulan sehat itu seperti apa? Istilah gampangnya aja yang ada di benak kepala dari Adib itu seperti apa? Pengertian dari pergaulan yang sehat. Menurut saya pergaulan yang sehat itu pergaulan ya antara kita sebagai teman atau sahabat gitu yang dilakukan secara positif. Hal yang kita lakuin itu positif. Entah itu belajar ataupun melakukan hal-hal yang sekiranya tidak ke arah yang negatif, entah mungkin melakukan hal-hal seperti narkoba, seks bebas yang jelas itu bukan pergaulan yang sehat menurut saya. Jadi ke arah yang hal yang lebih positif itu, antara membantu, bekerja sama dan lain-lain, gotong royong seperti itu. Bagus sekali jawaban dari Adib ini. Memang betul sekali apa yang sudah dijelaskan. Ayo, aplaus teman-teman untuk jawaban dari Adib ini. Budi, aplaus dulu. Faira, kok kameranya off lagi? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada ciri-ciri pergaulan sehat. Untuk Budi Setiawan, silahkan bisa dibaca ciri-ciri pergaulan yang sehat.
Menurut saya untuk ciri-cirinya yaitu satu, kita berkumpul kayak seperti yang dikatakan Nabi tadi, pergaulan yang tidak mengarah ke negatif seperti halnya kayak mabuk-mabuk kan sekarang banyak juga anak-anak kecil yang sering kayak perokok, kan itu termasuk lingkungan yang kurang sehat seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali. Tapi sebenarnya saya ingin Budi membacakan PPT saya ini. Jadi ciri-ciri pergaulan sehat. Tapi nggak apa-apa, itu jawabannya udah bagus sekali. Bapak suka orang yang aktif seperti ini. Terima kasih Budi sudah menjawab. Nah, ciri-ciri pergaulan sehat, yang pertama berakhlak mulia, kemudian senantiasa berprasangka baik, maaf, jauh dari rasa iri dengki, memiliki sifat malu, berusaha menepati janji, selalu mengingat pada kebaikan, membantu teman, memberi nasihat yang baik, serta tidak membicarakan aib teman. Nah, di sini ada bentuk-bentuk pergaulan yang sehat. Yang pertama, kelompok bermain teman sebaya. Yang kedua, kelompok belajar. Yang ketiga, kegiatan pengembangan diri. Yang keempat, kegiatan keagamaan. Yang kelima, kegiatan karang taruna. Yang keenam, kegiatan pecinta alam. Yang ketujuh, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pengaruh positif pergaulan sehat. Jadi, selain pergaulan sehat ini baik untuk diri kita, ternyata banyak juga pengaruh positif untuk impact-nya kepada hal yang lain. Yang pertama, lebih mengenali nilai dan norma sosial. Yang kedua, lebih mengenal kepribadian masing-masing. Yang ketiga, mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang. Yang ketiga, mampu membentuk kepribadian yang baik, sehingga bisa diterima di berbagai lapisan masyarakat. Nah, sekarang tinggal pergaulan tidak sehat pada remaja. Coba Pak Hiranova, silakan bisa dibaca untuk pengertiannya. Halo? Sedang ke mana ini Pak Hiranova ya? Baik. Halo, Pak Hiranova, apakah terdengar? Iya, Pak, terdengar. Silakan bisa dibaca. Ceritanya agak susah, Pak. Oke, baik. Pergaulan tidak sehat pada remaja. Pergaulan tidak sehat atau biasa disebut pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Bagus. Ya, jadi pergaulan bebas ini merupakan perilaku yang menyimpang, yaitu perilaku yang tidak semestinya yang ada pada remaja. Nah, ciri-ciri pergaulan yang tidak sehat itu yang pertama suka menganjurkan harga untuk hal yang tidak baik. Yang kedua, sering menghalalkan segala cara, termasuk dari jalan yang haram dan keji. Ketiga, munafik. Yang keempat, rasa ingin mencoba dan merasakan. Yang kelima, perubahan emosi. Yang keenam, perubahan pikiran. Yang ketujuh, perubahan lingkungan pergaulan. Yang kedelapan, perubahan tanggung jawab. Mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan. Nah, ini yang paling banyak kasusnya itu yang selalu ingin melawan. Jadi, di masa remaja itu, emosi kita memang sedang di puncak-puncaknya, ada rasa takut sama sekali. Rasa malas, perubahan dalam keinginan, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri. Kemudian yang terakhir, selalu ingin mencoba hal negatif. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang atau pergaulan tidak sehat. Ini ada penyimpangan seksual, kemudian penyalahgunaan narkotika, perkelahian pelajar, alkohol, minuman alkohol, tindakan kriminal, kemudian penyimpangan dalam gaya hidup, kemudian sikap eksentrik. Nah, apa aja sih dampak yang dihasilkan oleh pergaulan tidak sehat ini? Nah, yang pertama itu pergaulan bebas, bentuk perbuatan dosa yang dapat mencelakakan dirinya sendiri, merusak akal sehat, ketergantungan obat, menurunnya derajat kesehatan, menyebarkan penyakit, dan menurunnya prestasi. Dampak penyimpangan sosial terhadap keluarga, menghancurkan masa depannya sendiri dan keluarga, merenggangkan hubungan keluarga,
menimbulkan beban sosial, psikologi, dan ekonomi keluarga. Nah, ini dampak untuk masyarakatnya. Dikucilkan dalam kehidupan masyarakat, dijauhi oleh pergaulan mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sosial, meningkatkan kriminalitas, merusak tatanan nilai norma dan moral masyarakat bangsa. Dari seluruh pergaulan negatif tadi, ada beberapa hal yang menjadi kunci. Yang pertama, penyebabnya adalah agama dan iman, di mana agama dan iman seseorang yang mempunyai iman yang sangat kurang, itu akan menyebabkan rentan sekali terdampak pergaulan yang salah atau negatif ini. Kemudian kesenjangan, di mana kesenjangan ini akan turut andil juga untuk menciptakan pergaulan yang salah juga. Kemudian kurang kontrol dari keluarga itu bisa menjadi faktor yang paling penting dalam pergaulan ini. Nah, lalu bagaimana pencegahan pergaulan tidak sehat pada remaja? Yang pertama, keluarganya memang harus dalam circle yang baik dulu, kemudian keluarganya harus menanamkan nilai-nilai moral dan agama yang baik, sehingga anak yang ada di dalam keluarga tersebut akan tumbuh secara sehat dan terhindar dari pergaulan yang salah. Dan sekolah juga turut andil, di mana sekolah yang baik akan menghasilkan anak-anak yang baik juga. Tiga, lingkungan dan teman. Ini merupakan circle yang cukup penting juga, lingkungan dan teman, di mana itu adalah hal yang terdekat kedua selain keluarga. Kemudian informasi yang didapatkan oleh seorang harus informasi yang baik, karena di masa remaja ini akan sangat mudah tergoyahkan oleh informasi-informasi yang dianggap sangat menarik, atau istilahnya anak remaja pengen coba-coba. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Nanti untuk pengerjaannya, apakah suaranya masih terdengar? Masih, Pak. Masih ya. Nah, baik, karena ini saya memberikan project based learning, jadi akan diberikan penugasan. Di sini sudah saya letakkan apa yang harus anak-anak kerjakan. Di situ sudah ada materinya. Silakan bisa dicek di kolom komentar chat Zoom ini. Silakan bisa diunduh terlebih dahulu untuk mengerjakan tugas-tugas dan soal yang sudah Bapak berikan. Dan nanti untuk tugasnya akan dibuat PowerPoint dan dikumpulkan 1 minggu setelah pemberian tugas ini. Jadi deadline-nya 1 minggu. Untuk tugas yang di room chat ini tugasnya harian, jadi sekarang juga bisa langsung dikerjakan. Nanti silakan dikirim melalui email Bapak ya. Apakah ada yang ditanyakan dengan tugasnya? Maaf Pak, di kolom chat saya nggak ada, soalnya tadi saya keluar terus masuk lagi. Ini di kolom chat kosong Pak. Oke, baik. Sebentar, saya tolong dikirim ulang Pak untuk linknya. Baik Budi, terima kasih Budi. Apakah sudah masuk semua? Kalau yang sudah download, bisa langsung konfirmasi di sini kalau filenya bisa di-download. Jika ada kendala, bisa langsung ditanyakan ya.
Fairanova silakan bisa di-download, Adib juga bisa di-download, Budi Setiawan bisa langsung di-download. Karena di dalamnya ada materi yang bisa kalian pelajari di rumah masing-masing. Dan nanti 1 minggu setelah ini akan Bapak tagih deadline tugas untuk PowerPoint-nya. Jadi nanti untuk prinsip pergaulan sehat antar remaja ini akan kalian desain menjadi sebuah PowerPoint. Itu deadline-nya 1 minggu ya. Bagaimana? Aman? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa? Sudah. Baik. Kalau sudah bisa semua, apakah ada yang ditanyakan? Sekarang waktunya sesi tanya jawab. Apakah ada yang ditanyakan? Jika masih ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa langsung ditanyakan di sini. Sepertinya cukup jelas ya. Budi Setiawan sudah di-download? Izin Ya, Pak. bertanya, Ya, gimana? soal materi ini kan ya gimana ya? Kan ini masalah pergaulan bebas, tapi di sisi sosialisasi itu kan kita harus bisa bersosial dengan siapapun dan orang yang bagaimanapun karena tapi andai kata kita bersosialisasi dengan orang yang mungkin pergaulannya kurang lah, itu kalau dari Bapak gimana cara mengatasinya biar lebih bisa better gitu daripada sebelumnya gitu. Oke, baik. Jadi bagaimana ketika kita bersosialisasi dengan orang yang pergaulannya kurang baik? Oke, di sini Bapak akan menjawab pertanyaan dari Adip Prasta. Terima kasih Adip Prasta sudah bertanya pertanyaan yang sangat bagus. Nah, jadi kita balik lagi ke awal. Bukan berarti kita tidak boleh bersinggungan dengan orang yang istilahnya mempunyai pergaulan yang kurang baik. Di situ kita pegang peranan lagi, bagaimana kita memiliki iman dan agama kita, kemudian mempunyai prinsip hidup kita yang cukup membuat kita itu untuk berpegang teguh terhadap hal-hal yang baik. Jadi hal-hal yang negatif tentu tidak akan mempengaruhi kita. Maka dari itu kunci yang pertama adalah kita harus pegang teguh prinsip kita, kemudian iman kita dan agama kita, sehingga tidak akan terjadi sebuah hal-hal yang tidak diinginkan atau istilah paling parahnya kita terjerumus juga ke dalam pergaulan yang negatif tersebut. Jadi yang terpenting adalah membentengi diri kita terlebih dahulu, kemudian kita tidak masalah bertemu dengan orang-orang yang istilah katanya memiliki privilege yang kurang baik di dalam pergaulannya. Jadi tidak ada salahnya untuk bertemu dengan orang-orang seperti itu. Yang terpenting kita jangan ikut ke dalam circle mereka. Syukur-syukur kita bisa menjadikan mereka berubah menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Adita. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Oke, terima kasih Adita sudah bertanya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Wah, kelas ini aktif sekali ya. Ternyata banyak yang bertanya, kemudian sepertinya sudah welcome terhadap kondisi sekitar juga. Nah, baik. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan. Apabila tidak ada, Bapak akan cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Budi Setiawan, apakah ngantuk? Budi Setiawan ngantuk? Gimana Pak? Maaf, tadi kurang terdengar Pak.
Enggak, kamu ngantuk apa gimana, Budi? Baik. Oke. Oke, baik, teman-teman. Lebih baik ya. Di ujung pertemuan kita, saya sangat senang sekali bertemu dengan anak-anak semua. Kelasnya sangat antusias dan semoga semangat kalian tetap terjaga untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya ingatkan lagi untuk tugasnya jangan sampai lupa untuk dikerjakan. Deadline-nya untuk tugas yang di room chat itu 1 hari ini, dan untuk tugas yang PowerPoint itu 1 minggu. Silakan bisa dikerjakan. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini sangat antusias. Terima kasih Bapak, sangat menghargai kalian dan sangat bangga dengan kalian. Sebelumnya, silakan bisa ditutup dengan berdoa terlebih dahulu oleh Budi Setiawan. Silakan dipimpin Untuk untuk berdoa. mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Selesai. Baik. Silakan Pak. Baik, terima kasih Budi Setiawan, terima kasih Adik Dasar, terima kasih Fahira. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini Bapak cukupkan. Semoga kita bisa dapat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.